Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-temanku sekalian. Sebelum kita mulai menuntut ilmu, yuk kita perhatikan adab-adab menuntut ilmu. Yang pertama, niat karena Allah. Yang kedua, jangan lupa berwudu dulu ya. Yang ketiga, pakaian yang dipakai harus pakaian yang baik loh. Yang keempat, buku dan alat tulisnya harus lengkap. Yang kelima, harus duduk dengan tenang. Jadi tidak boleh tidur-tiduran ya. Yang keenam, harus didengarkan dari awal sampai akhir. Itu tadi adab-adab menuntut ilmu. Jika sudah siap, yuk kita baca doa dulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rizki yang baik dan amalan yang diterima. Amin. Selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, santri kutab awal 2A, apa kabar semuanya? Alhamdulillah kita semua masih diberi kesehatan oleh Allah Ta'ala, sehingga kita bisa kembali bermajelis ilmu pada hari ini. Salawat serta salam kita haturkan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari ketidaktahuan menuju hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hidayah ini akan kita perlukan seumur hidup kita hingga ajal menjemput. Baik anak-anakku sekalian, kita akan mulai belajar kembali. Kita akan belajar untuk mengenali nikmat-nikmat Allah lagi. Maka dari itu kita harus siapkan hati kita agar Allah memudahkan kita dalam memahami pelajaran pada hari ini. Baik, kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk hidup dan juga mengatur kehidupan makhluknya, mengatur makannya, mengatur minumnya, mengatur tempat tinggalnya, dan segala hal yang berhubungan dengan makhluk hidup tersebut, termasuk juga mengatur urusan hewan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan ada beberapa hewan yang memakan tumbuh-tumbuhan, dan ada hewan-hewan yang
hanya memakan daging, dan ada hewan-hewan yang memakan tumbuhan dan juga memakan daging hewan lainnya. Nah, tumbuhan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi makanan utama bagi hewan-hewan yang Allah ciptakan hanya untuk memakan tumbuh-tumbuhan. Nah, dan Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan ini, Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan untuk digunakan oleh manusia dan juga hewan, untuk dimanfaatkan dan juga untuk dimakan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nazi'at ayat 33 yang bunyinya, qala ta'ala mata'al lakum wa li'an'amikum. Baik, anak-anakku sekalian, kita akan mulai menghafal ayat An-Nazi'at, ayat surat An-Nazi'at ayat ke-33. Baik, Ustazah akan membaca sebanyak 3 kali, ya. Disimak baik-baik, kemudian kita hafal bersama-sama. Mata'al lakum wa li'an'amikum. Mata'al lakum wa li'an'amikum. Mata'al lakum wa li'an'amikum. Nah, baik, kita hafal bersama. Mata'al lakum wa li'an'amikum. Nah, artinya sebagai kesenangan untuk kalian dan ternak-ternak kalian. Sebagai kesenangan untuk kalian dan ternak-ternak kalian. Allah menciptakan tumbuhan sebagai kesenangan untuk kita, manusia, dan juga ternak-ternak manusia. Nah, binatang ternak yang dimaksud di sini adalah kambing, sapi, dan juga onta. Nah, kita tahu semuanya ya anak-anak bahwa kambing itu memakan tumbuhan, sapi juga memakan tumbuhan, onta juga memakan tumbuhan. Nah, kemudian kambing juga bisa disembelih, bisa dimakan oleh manusia. Jadi kambing, sapi, dan juga onta itu bisa dimakan manusia. Jadi hewan-hewan ternak yang dimaksud dalam ayat ini adalah kambing, sapi, dan onta. Nah, kambing bisa disembelih juga saat Idul Adha. Jadi orang bisa berkorban dengan kambing, atau berkurban dengan sapi, atau kalau mau lebih besar lagi bisa berkurban dengan unta. Allah menciptakan hewan-hewan ternak tadi juga untuk kesenangan bagi manusia. Allah menciptakan tumbuhan untuk kesenangan bagi manusia, dan juga Allah menciptakan hewan untuk kesenangan manusia, agar manusia bisa merasakan bahagianya hidup di dunia, meskipun di dunia ini hanya sementara. Nah, kemudian hewan-hewan yang disebutkan ini adalah hewan yang biasa diternak oleh manusia. Jadi manusia biasa berternak hewan kambing, sapi, dan juga unta. Nah, selain untuk diternak, selain untuk dimakan juga, hewan-hewan ini mempunyai banyak manfaat lainnya. Misalnya kambing atau domba itu bisa diambil
kulitnya. Bisa diambil kulitnya, bisa diambil bulunya untuk dibuat pakaian atau sepatu atau tas. Nah, kemudian sapi juga begitu. Selain untuk dimakan, sapi itu bisa digunakan untuk membajak sawah. Kemudian sapi juga bisa digunakan untuk diperah susunya. Sama juga dengan kambing. Kambing, sapi, onta itu bisa diperah susunya dan diminum. Kemudian sapi juga kulitnya bisa dipakai untuk bahan pakaian atau sepatu atau juga tas. Nah, dan onta itu juga bisa untuk mengangkut barang bawaan. Nah, dan biasanya sering dijumpai kalau onta itu dipakai untuk safar ketika safar itu berada di padang pasir. Jadi onta itu sebutan lainnya adalah kapal padang pasir, karena di padang pasir itu seperti lautan dan onta itu seperti kapalnya, karena dia bisa membawa banyak barang dan juga kuat berjalan di padang pasir. Banyak sekali nikmat-nikmat Allah yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita, entah itu dari tumbuhan atau dari hewan atau nikmat-nikmat Allah yang lainnya, yang mana itu semua harus kita syukuri dengan mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya, dengan memperbanyak amal solih sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala ridha kepada kita. Nah, baik anak-anakku sekalian, sampai di sini dulu video pembelajaran kita. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bisa dipahami dengan baik, bisa memberi peringatan bagi kita dan menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Ustazah akhiri dulu, kita tutup dengan doa dan juga kafaratul majelis. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya Allah, berilah kami manfaat dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, dan ajarilah kami apa yang bermanfaat bagi kami, dan tambahilah kami ilmu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.